Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ikhtiar dengan NIM 1807474. Saya akan menjelaskan kembali perkuliahan hari ini, pertemuan kelima teknik pembentukan logam yang membahas tentang ekstruksi. Ekstruksi adalah sebuah proses pembentukan logam dengan cara menekan bahan logam pada suatu rongga sehingga menghasilkan bentuk panjang dengan penampang sesuai dengan cetakan. Ada beberapa keunggulan dari ekstruksi. Yang pertama itu ada memungkinkan untuk membuat bentuk bervariasi, terutama ekstruksi panas. Struktur butiran dan kekuatan pada bahan meningkat pada ekstruksi dingin dan hangat. Ada juga toleransi yang baik, terutama pada ekstrusi dingin. Terus ada pada beberapa ekstrusi sedikit atau bahkan tidak ada material yang terbuang. Tipe ekstrusi ini ada direct extrusion. Direct extrusion atau disebut forward extrusion merupakan proses ekstrusi dengan cara menekan bahan logam pada wadah yang menggunakan ram hingga mengalir pada sebuah cetakan di ujung wadah. Saat ram sudah mendekati ujung wadah, ada material yang tersisa disebut bed. Masalah yang ditimbul pada ekstrusi langsung adalah besarnya gesekan antara permukaan benda kerja dengan dinding wadah saat proses kompresi berlangsung. Pada ekstrusi panas, masalah ini diperparah karena timbulnya lapisan oksida pada permukaan billet. Lapisan ini dapat menghasilkan benda kerja yang cacat. Untuk mengatasinya, maka digunakan sebuah demi blow atau ram dengan benda kerja. Pada ekstrusi juga memungkinkan untuk membuat rongga pada sebuah benda kerja. Pembuatannya dengan cara menambahkan mandrel pada ujung ram sehingga menghasilkan bentuk tubular. Yang kedua ini ada indirect extrusion atau disebut juga backward extrusion, merupakan kebalikan dari forward extrusion, yaitu sebuah proses extrusion dengan memasang cetakan pada ram sehingga benda keluar melalui lubang keluar pada arah yang berlawanan dengan ram. Keterbatasan ekstrusi tak berlangsung disebut adanya kekakuan yang lebih rendah pada ram berlubang dan kesulitan dalam mendukung benda kerja yang keluar dari cetakan. Selain kedua klarifikasi di atas, ekstrusi pun diklarifikasi berdasarkan temperatur kerjanya, diantaranya yaitu hot, cold, dan warm extrusion. Berikut yang pertama adalah hot. Ekstrusi panas dilakukan dengan melakukan pemanasan pada benda kerja hingga mencapai titik temperatur rekristalisasi. Proses pemanasan tersebut dapat meningkatkan kekuatan benda. Selain itu juga gaya yang dibutuhkan ram lebih kecil dan meningkatkan kecepatan ram. Ada juga cold extrusion, warm. Ekstrusi dingin ini keuntungannya dari meningkatkan kekuatan karena pengerasan renggang, toleransi yang baik, permukaan akhir yang lebih baik, tidak ada lapisan oksida, dan tingkat produksi yang tinggi. Ada analisis extrusion. Satu yang penting dalam parameter adalah rasio ekstrusi, juga disebut rasio reduksi. Rasionya tersebut di mana Rx sama dengan A0 per AM. Rx ini rasio ekstrusi, A0 ini luas penampang dari billet awal, dan AF ini luas penampang akhir dari bagian ekstrusi. Rasio disebut berlaku untuk keduanya. Extrusion dies and press. Hal yang sangat berpengaruh pada ekstrusi adalah sudut cetakan dan bentuk cetakan. Untuk sudut yang rendah dengan ukuran cetakan yang besar akan mengakibatkan gesekan-gesekan pada bahan billet. Karena gesekan tinggi, maka akan mengakibatkan gaya tekan yang lebih besar pada penekanan ram. Sudut yang optimum dipengaruhi beberapa faktor, contohnya bahan kerja yang digunakan, suhu billet atau benda yang akan dibentuk, dan pelumas
pelumasan pada dalam kontainer karena pertimbangan itu sulit untuk menentukan pekerjaan ekstrusi. Pada penerapan lubang cetakan, bentuk lubang cetakan mempengaruhi tekanan pada ram saat melakukan ekstrusi. Hasil dari bentuk lubang cetakan dapat dinilai dari bentuk cetakannya. Ada ekstrusi langsung dan tidak langsung adalah metode utama dari ekstrusi. Berbagai nama diberikan untuk operasi yang memiliki kasus khusus dari metode langsung, dan metode ini jenis lainnya memiliki keunikan berikut. Yang pertama adalah impact extrusion. Impact extrusion atau ekstrusi tumbukan adalah ekstrusi yang dilakukan pada kecepatan yang lebih tinggi dan langkah yang lebih kecil dibandingkan dengan ekstrusi pada umumnya. Biasanya dipakai untuk membuat komponen tunggal. Sesuai namanya, ekstrusi jenis ini lebih memanfaatkan tumbukan yang terjadi pada peralatannya daripada tekanan yang diterima. Jadi benda yang diekstrusi menggunakan peralatan ekstrusi jenis ini lebih memiliki hasil maksimal saat tumbukan dibandingkan dengan hanya menekannya. Ekstrusi tumbuk biasanya tuh digunakan pada logam yang dingin. Yang paling sering digunakan, beberapa contoh benda yang dibuat dari proses ini adalah tabung pasta gigi dan cangkang baterai. Seperti contoh tersebut, hasil dari ekstrusi tumbukan ini seperti mempunyai lapisan dinding yang tipis dengan karakteristiknya yang menggunakan tumbukan kecepatan tinggi. Memungkinkan proses ini sangat berguna untuk mengurangi kerugian yang besar dan tingkat produksinya yang tinggi, sehingga sering digunakan untuk proses komersial yang penting. Yang kedua ini ada hydrostatic extrusion. Salah satu masalah yang sering muncul dalam proses ekstrusi secara langsung adalah sepanjang permukaan wadah billet. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggiling billet menggunakan cairan fluida di dalam kontainer dan menekan fluida dengan menggerakkan penumbuk maju mundur billet seperti gambar di atas. Nanti gambarnya akan saya tampilkan. Dengan menggunakan cara ini, tidak ada lagi gesekan yang terjadi di dalam kontainer, dan gesekan yang terjadi pada lubang keluar dapat berkurang. Kekurangannya menggunakan cara ini adalah gaya atau tekanan yang diberikan oleh penumbuk akan berkurang secara signifikan. Tekanan fluida yang terjadi pada seluruh permukaan billet dapat menaikkan temperatur ruangan dan kontainer, atau harus menggunakan suatu fluid khusus. Sekian pembahasan yang saya pahami, hasil resume saya hari ini, pertemuan kelima teknik pembentukan logam. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.